Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Saat ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi soal PAS ganjil tahun ajaran 2020-2021. Yang kemarin sudah Bapak share, mari kita bahas bersama. Di sini ada nomor, ini nomor untuk menunjukkan indikator ya. Kemudian di sini ada indikator, di sini ada jumlah soal, nomor soal, bentuk soal, ada PG dan uraian. Nah, nanti yang keluar adalah untuk nomor soal itu yang keluar nanti akan diacak, jadi tidak sesuai dengan urutan yang ada di sini ya. Kemudian bentuk soalnya semua soal dalam bentuk pilihan ganda atau PG. Mari kita ulas satu persatu dari kisi-kisi PAS ini. Yang pertama, disajikan data gerak pertumbuhan dan contohnya. Siswa diminta untuk memilih pasangan gerak pada tumbuhan dan contohnya yang tepat. Sebagaimana kalian ingat bahwasannya gerak pada tumbuhan itu secara garis besar dibedakan menjadi 3. Masih ingat ya? Nah, kita ambil contoh ini. Nah, di sini ada yang namanya gerak higroskopis, esionom, dan endonom. Higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air ya, perubahan kadar air. Esionom itu dipengaruhi rangsang dari luar, sementara endonom dipengaruhi oleh rangsang dari tumbuhan itu sendiri. Nah, esionom dibedakan menjadi 3, ada tropisme, taksis, dan nasti. Ini sama-sama rangsangan dari luar. Perbedaannya adalah tropisme itu dia menuju atau menjauhi rangsang ya. Taksis itu adalah gerak sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan. Nasti itu tidak menuju ke sumber rangsang. Jadi dia diam tidak menuju ke sumber rangsang atau menjauhi tidak ya. Nah, contohnya misalkan di sini tadi tropisme itu kan menuju atau tidak menuju ya kan. Hidrotropisme itu berarti dia menuju ke air atau menjauhi sumber air. Geotropisme menuju atau menjauhi gravitasi dan seterusnya. Sementara untuk seismo itu nama lainnya adalah tikmo sama ya. Seismo itu sentuhan. Nah, kalau yang di tropisme, tikmotropisme dia menuju ke sentuhan atau menjauhi sentuhan, tapi kalau seismonasti tidak menuju. Nah, contohnya untuk seismonasti itu adalah daun putri malu yang disentuh dia akan menutup. Sementara di sini tikmotropisme itu sama dengan seismotropisme. Itu contohnya adalah gerak sulur ya yang menempel pada sebuah tiang, kemudian dia akan membalut. Itu ya. Itu untuk gerak pada tumbuhan. Jadi kamu harus bisa membedakan contohnya. Kemudian yang kedua, disajikan gambar, siswa diminta menyebutkan jenis gerak pada tumbuhan sesuai dengan gambar. Nah, soal yang kedua itu hampir mirip dengan soal nomor 1. Bedanya adalah nanti kamu diberikan gambar, disuruh menyebutkan itu termasuk jenis gerak tumbuhan apa. Misalkan di sini ada putri malu disentuh, ini termasuk contoh gerak tumbuhan apa, ya kan? Berarti ini tadi apa namanya? Tikmo, nasti ya. Terus kemudian kalau di sini, nah ini contohnya apa ini? Ini adalah tikmotropisme ya dan seterusnya. Berikutnya yang ketiga, siswa diminta untuk menunjukkan berbagai macam gerak yang membantu ikan berenang di dalam air. Di nomor 1 dan kedua itu materinya adalah gerak pada tumbuhan, sementara nomor 3 adalah gerak pada hewan ya. Gerak pada hewan. Sekarang kita lihat, kita cari di sini gerak pada ikan. Nah, lihat. Nah, mengapa ikan dapat berenang bebas di dalam air? Yang pertama adalah, ini kita lihat ya, ini ada ikan, ini ada ikan. Ini bentuknya tipis, ini bentuknya agak seperti torpedo. Nah, yang pertama dia memiliki sirip dan ekor. Itu berfungsi untuk menahan laju air serta gerak ikan di dalam air. Kemudian bentuk tubuh dari ikan tersebut streamline ya. Jadi dapat memungkinkan arus air itu dapat melewati ikan dengan sangat baik. Nah, ini juga bentuknya streamline ya. Atau mengurangi hambatan ikan di dalam air. Ya. Itu yang nomor 3 ya, yang membantu ikan berenang di dalam air. Berikutnya yang nomor 4,
Disajikan grafik, siswa diminta untuk memilih grafik saat GLBB, gerak lurus berubah beraturan dipercepat, serta menghitung perlambatan suatu benda dari grafik. Ini sudah masuk ke subbabnya gerak pada benda. Mari kita lihat grafik GLBB. Nah, tadi kita baca lagi, disajikan grafik, siswa diminta untuk memilih grafik saat GLBB dipercepat serta menghitung perlambatan suatu benda dari grafik. Lurus ya, gerak lurus itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerak lurus beraturan, yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Gerak lurus beraturan V-nya konstan ya, kemarin di materi Bapak sebelumnya sudah ada, silahkan kamu simak. GLBB dibedakan menjadi dua juga di sini. Ini yang pertama adalah dipercepat. Kemudian yang kedua ada diperlambat. Nah, mari kita lihat grafiknya. Nah, grafik yang pertama ini merupakan grafik gerak lurus beraturan. Lihat di sini konstan V-nya. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. V-nya ke atas, ini ya, ke atas arahnya. Kemudian yang ketiga ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nih, V-nya ke bawah, ini V-nya ke atas. Ini V-nya konstan ya, tidak ada perubahan. Nah, seperti itu ya. Untuk nomor berapa tadi? Nomor 4. Terus kemudian menghitung perlambatan. Cara menghitung perlambatan kamu masih ingat ya? Itu perlambatan itu sama dengan percepatan ya. Bedanya kalau perlambatan itu sebenarnya nilainya min ya. Maksudnya min itu dia semakin lama semakin lambat. Sementara kalau percepatan itu nilainya adalah plus. Maksudnya adalah semakin lama benda itu semakin cepat. Nah, lambangnya sama, itu sama-sama A, persamaannya adalah V per T. Nah, ingat-ingat ini ya. Nanti di soal kurang lebih seperti ini, akan tetapi nanti dalam bentuk variasi. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah nomor 5, disajikan data, siswa dapat menentukan kelajuan dari jarak dan waktu tempuh. Nah, tadi kalau misalkan perlambatan atau percepatan adalah A sama dengan V per T. Nah, untuk nomor berikutnya tadi mencari kelajuan atau kecepatan ya, yaitu V sama dengan S per T. Nah, V sama dengan S per T. Jarak dibagi dengan waktu. Kemudian kita lihat di kisi-kisinya. Disajikan data sudah menentukan kelajuan dari jarak dan waktu tempuh. Jadi nanti kalian diminta untuk mencari jarak dan waktu tempuh ya dari suatu data. Ya, kalian bisa menghitung jarak dan waktu tempuh dari data, baru kemudian kalian bisa mencari V-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Bervariasi soalnya. Berikutnya adalah yang ke-6. Nah, ini materinya sudah beda lagi, yaitu disajikan data fungsi tulang rusuk. Ini gerak pada manusia ya. Siswa dapat memilih fungsi tulang rusuk dengan benar. Mari kita lihat fungsi tulang rusuk. Fungsi tulang rusuk. Ini tulang rusuk ya. Nah, fungsinya fungsi utamanya dia itu melindungi organ tubuh bagian dalam. Organ tubuh dari bagian dalam yang mana saja? Di sini nanti ada yang namanya hati, ada paru-paru, ada usus ya, termasuk lambung. Kemudian apa lagi ya? Itu fungsi utamanya ya. Terus kemudian juga membantu proses pernafasan. Ya. Itu beberapa contoh dari fungsi tulang rusuk. Ini adanya gambar saja ya. Nah, ini tulang rusuk. Oke, kita lanjut ke kisi-kisinya. Yang nomor 7,
Disajikan data perbedaan otot polos dan otot lurik. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri otot polos dan otot lurik. Nah, nanti kamu akan diberikan data perbedaan otot polos dan otot lurik. Kalian diminta untuk memilih pasangan yang tepat, ya. Nah, mari kita lihat dari ciri-ciri otot polos dulu ya, nggak apa-apa. Nah, di sini ada ciri-ciri otot polos, yaitu berbentuk gelondong, ujungnya meruncing, dan di tengahnya menggelembung, warna polos inti 1, bekerja secara tidak sadar, lambat merespon, letaknya di dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Otot polos ini terletak di seluruh organ tubuh bagian dalam kecuali jantung ya. Berikutnya adalah otot lurik. Kita cari otot lurik ada apa enggak di sini. Nah, ini ciri-cirinya adalah berbentuk silindris dan memanjang, warna lurik, inti banyak, letaknya di tepi, bekerja secara sadar, cepat merespon rangsang, terus kemudian mudah lelah ya, letaknya melekat pada tulang. Nah, ini adalah otot lurik. Jadi perbedaan otot polos dan otot lurik. Disajikan data, kalian harus bisa membedakan ya. Kemudian yang nomor 8, disajikan gambar tulang anggota badan. Siswa dapat memilih bagian gambar tulang yang telah ditunjuk. Ingat di sini ada tulang anggota badan. Mari kita lihat tulang anggota badan. Rangka badan sama. Rangka badan. Ini saja ya. Rangka anggota badan. Nah, di sini ada rangka anggota badan. Mana yang jelas ya? Gambarnya kurang jelas semua. Nanti silahkan kalian pelajari. Nah, rangka anggota badan itu terdiri atas di sini ya. Di sini ada tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu itu terdiri atas tulang. Di sini nggak ada ya tulang selangka dan tulang belikat. Di sini aja ya. Di sini di bagian belakang itu ada tulang. Ini nih. Ini ada tulang belikat dan tulang selangka. Ini masuknya ke tulang gelang bahu ya. Kemudian ada tulang nih. Ini tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang ya. Kemudian ada tulang gelang panggul atau pinggul ya. Di sini ada tulang kemaluan, ada tulang usus dan tulang duduk. Ada tulang ekor juga, itu masuknya tulang belakang ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tulang anggota badan. Nanti silakan kalian pelajari. Ada salah satu yang telah ditunjuk, kalian diminta untuk memilih. Berikutnya nomor 10. Disajikan gambar kelainan tulang belakang. Siswa dapat menentukan jenis kelainan atau penyakit pada tulang belakang serta menyebutkan bagian-bagian tulang belakang. Nah, di sini kalau menyebutkan itu berarti soalnya udah esai, nanti mungkin tidak keluar, tapi yang keluar adalah yang gambar kelainan tulang belakang. Ya, kita cari kelainan pada tulang belakang itu dibedakan menjadi 3 ya. Kelainan tulang belakang. Nah, ini kita ambil salah satu aja. Nah, ini adalah gambar dari tulang belakang normal lurus ya. Kemudian di sini ada kifosis, tulang belakang yang membungkuk ke belakang ya. Ini ke belakang ya, jadi kepalanya ke depan. Itu kifosis. Kemudian ada lordosis, itu tulang belakangnya membengkok ke depan. Kalau kifosis ke belakang, kalau lordosis ke depan. Kemudian ada skoliosis, tulang belakang yang membungkuk atau membengkok ke samping. Ya. Ini adalah kelainan dari tulang belakang. Kemudian tadi nomor berapa tadi? Nomor 10 ya, sekarang nomor 11. Siswa dapat mengetahui contoh peristiwa hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum 3 Newton itu adalah hukum aksi-reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Reaksinya itu sama besar dengan aksi, tapi berlawanan arah, nilainya min. Jadi kalau kita tulis di sini, itu ada gaya aksi, ya ada F. Aksi sama dengan min F reaksi, nilainya min ya. Ini sama besar tapi nilainya berlawanan arah.
Nah, contoh dari hukum ketiga Newton ini adalah misalkan saat kita berenang, ya, jadi tangan kita itu mendorong ke belakang, tapi justru kita akan maju ke depan. Jadi saat kita berenang, tangan kita mengayun ke belakang, tapi kita maju ke depan. Kemudian burung itu dia mengepakkan sayapnya ke bawah, tapi dia malah terbangnya ke atas ya. Dan saat kita berjalan, kita menghentakkan kaki ke belakang, tapi justru kita malah ke depan. Nah, itu contoh-contoh dari hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 12, disajikan gaya-gaya yang bekerja berbalok, siswa dapat menentukan resultan gaya. Nah, yang bekerja berdasarkan hukum Newton. Nomor berapa tadi? Nomor 12 ya. Kita berikan contoh saja ini. Nah, masih ingat ya menghitung resultan gaya. Misalkan di sini ada balok, ya. Kemudian di sini didorong dengan gaya F1, misalkan ke kanan. Kemudian F2 ke kiri. F1-nya katakanlah di sini 50 Newton. F2-nya misalkan 20 Newton. Maka berapakah resultan gayanya? Sigma F-nya berapa? Maka sigma F sama dengan F1. Karena ini arahnya berlawanan, yaitu F1 dikurangi F2. Nah, F1 yang ke kanan ya, kita mulai yang ke kanan terlebih dahulu. F1-nya adalah 50, F2-nya 20. Maka resultan gayanya adalah 30 Newton. Kemana? Nilainya positif, jadi dia ke kanan. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Nah, ini hanya soal contoh sederhana. Nanti ada bisa jadi di sini ada 2 gaya, di sini ada 2 gaya, dan atau seterusnya. Silahkan kalian pelajari lagi. Terus nomor berikutnya, nomor 13. Siswa dapat membandingkan besarnya keuntungan mekanis pada beberapa jenis katrol. Nah, katrol itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada katrol tetap ya. Katrol tetap. Katrol tetap itu KM-nya berapa? KM-nya adalah 1. Kalau KM-nya 1 berarti kita tidak memiliki keuntungan ya sebenarnya. Karena W sama dengan F ya kan. Di sini W sama, gambarnya seperti ini nih. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ini F-nya, ini adalah beban, ini W-nya. Jadi KM-nya 1. Ini katrol. Terus ini keuntungannya apa kemarin ya? Keuntungannya hanya mengubah arah gaya ya. Tadinya ini gaya ke atas, kita angkat, jadi gayanya menjadi ke bawah ya. Terus kemudian yang kedua itu ada yang namanya katrol bebas. Katrol bebas. Berapa ini KM-nya? KM-nya adalah 2. Ya. Katrol bebas itu gambarnya seperti ini ya kemarin. Ini gambarnya. Di sini ada katrol. Nah, seperti ini ya kurang lebih, ini F-nya. Nah, di sini ada W ya. Ini ada bebannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini katrol bebas, KM-nya adalah 2. Yang ketiga itu ada katrol majemuk atau sistem katrol. Nah, sistem katrol KM-nya berapa? KM-nya adalah sesuai dengan jumlah katrol yang digunakan. KM sama dengan jumlah katrol. Kalau katrolnya 2 berarti kalau katrolnya 2 berarti KM-nya 2, katrolnya 3 berarti KM-nya 3. Oke, kita lanjutkan sampai nomor 15 saja ya untuk pertemuan ini karena sudah terlampau panjang videonya. Nomor 14, disajikan gambar, siswa dapat menentukan panjang lengan beban dan lengan kuasa berdasarkan keuntungan mekanis. Menentukan panjang lengan beban dan lengan kuasa ini berarti masuknya ke tuas ya. Masih ingatkan dengan tuas? Nah, kita lihat ya tuas. Nah, tuas dibedakan menjadi 3. Nah, tuas jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Kurang lebih gambarannya seperti ini.
Ini adalah tumpu. Nah, ini katakanlah di sini dikasih beban W, kemudian di sini ada F. Nah, di sini namanya adalah LK, di sini adalah LB, tumpu. Hubungannya apa? Jadi W dikali LB sama dengan F dikali LK. Kalian hanya diminta untuk mencari panjang lengan beban atau lengan kuasa. Nanti silahkan disimak lagi soal yang sudah kalian kerjakan atau materi yang sudah Bapak berikan. Yang terakhir, yang 15, kita sampai 15 saja. Siswa dapat menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring. Nah, kita kembali ke ini. Bidang miring bentuknya seperti ini ya. Masih ingat ya bidang miring? Ini gambarnya agak susah nih. Papannya meluncur terus. Nah, kurang lebih seperti ini jeleknya. Ini bidang miring yang kita gunakan biasanya untuk mengangkat balok ya. Nah, di sini ada S jarak, kemudian di sini H ketinggian, di sini ada F, di sini ada W. Hubungannya adalah W dikali S ya, sama dengan F dikali H. Untuk keuntungan mekanisnya KM sama dengan W per F atau S per H. Nah, ini keuntungan mekanisnya, pilih salah satu. Nah, itu saja ya. Sampai dengan nomor 15. Ini udah nomor berapa tadi? Kita lihat. Nah, sudah sampai nomor 15. Nah, silakan kalian pelajari lagi. Sampai jumpa di nomor soal yang berikutnya atau pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.